Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Marendra, NIM 2002010197. Di sini, saya akan menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Yang pertama, ada pengertian koperasi. Yang kedua, ada sumber dana koperasi. Yang nomor 3, ada jenis koperasi. Yang nomor 4, ada perusahaan asuransi. Yang kelima, ada jenis asuransi. Dan yang keenam, ada keuntungan asuransi. Yang pertama, pengertian koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik berbentuk sandang, baik berbentuk barang, ataupun pinjaman uang. Yang nomor 2, sumber dana koperasi. Sumber dana anggota koperasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela. Yang kedua, dari luar koperasi. Yang pertama ada badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Yang nomor 3, jenis koperasi. Jenis koperasi produktif yang diutamakan memberikan para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Koperasi konsumsi menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pandang, dan kebutuhan berbentuk barang lainnya. Yang nomor 4 ada perusahaan asuransi. Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada bertanggung jawab dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang nomor 5 ada jenis asuransi. Dilihat dari segi fungsinya, yang pertama, yang A, asuransi kerugian, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi aneka seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan, pencurian, dan lain-lain. Yang ketiga ada asuransi jiwa. Yang kedua ada asuransi jiwa, asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup. Yang ketiga ada reasuransi, berbentuk trailee, berbentuk facial type, kombinasi dari keduanya. Yang keenam ada keuntungan asuransi. Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang nomor 3, ada keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.